Selamat sore, salam life changer. Kembali lagi bersama saya Frans Andika Markepaung. Udah lama nggak upload video nih ya. Jadi ya seperti biasa lah, kita mau bahas seputar asuransi kan gitu kan. Memang dewasa ini ya banyak nasabah-nasabah yang kita jumpai, rekan-rekan yang kita jumpai itu dia memang lebih cenderung mengutamakan soal pendidikan sang anak kan gitu kan. Jadi gini ya, saya sedikit mau menjelaskan gitu soal tujuan dan cara-cara yang dilakukan untuk menjamin bagaimana pendidikan seorang anak nanti kan. Jadi banyak sekarang gitu loh, orang tua itu berharap dapat merubah masa depannya melalui si anak ke depannya kan gitu kan. Misalnya nih contoh, ada seorang tukang bangunan, ini tanpa memperkecil, tanpa menjengkali suatu pekerjaan seseorang ya. Misalnya ada seorang buruh bangunan gitu kan, dia mau merubah masa depannya itu ya bagaimana ya, tentu dengan masa depan si anaknya itu ya bisa jadi lebih baik, maka masa depan si ayahnya juga bisa jadi lebih baik kan, seperti itu kan. Tapi banyak kenyataan di lapangan, seorang anak itu bisa putus sekolah karena apa? Karena orang tuanya tidak mampu lagi bekerja, atau bahkan dengan keadaan lebih parah, orang tuanya itu atau pencari nafkah utama itu meninggal dunia kan gitu. Jadi banyak sekali kekhawatiran seputar orang tua tentang bagaimana si anaknya nanti. Dia lebih mengedepankan kebutuhan si anak daripada kebutuhannya diri dia sendiri. Itu benar, itu tidak salah. Jadi ada 3 cara setidaknya gitu kan. Kita harus bedakan asuransi pendidikan, kita harus bedakan biaya pendidikan, investasi pendidikan, dan proteksi pendidikan. Ini yang harus kita garis bawahi kan gitu kan. Saya dari dulu bilang bahwasanya asuransi pendidikan itu tidak pernah ada. Namun ada garansi atau jaminan bila mana kita nggak mampu bekerja, si anak pasti masih bisa sekolah, ada jaminannya. Kita bahas soal 3 hal itu, biaya pendidikan, tabungan pendidikan, investasi pendidikan, dan proteksi pendidikan kan gitu kan. Kita bahas yang pertama, tabungan pendidikan. Kita bahas dengan tujuannya kan gitu kan. Tabungan pendidikan, apa sih tujuan tabungan pendidikan kan gitu. Tujuan tabungan pendidikan kan kita nabung sejumlah uang, sewaktu-waktu nanti kita kan mau ngambil uangnya itu agar bisa membayar uang sekolah si anak. Jika memang seperti ini gitu tabungan pendidikan, maka kemana gitu langkah yang paling tepat yang bisa kita lakukan untuk menyimpan uang kita? Pilihannya tentu bermacam-macam. Namun bila mana Bapak Ibu memilih untuk menyimpan uang itu di bank, maka saya bisa pastikan kelak Bapak Ibu akan menyesal. Kenapa? Biaya pendidikan cenderung naik, namun nilai tunai uang kita itu cenderung turun. Jadi dia naik dan turun, maka akan terjadi sebuah celah yang sangat besar di sini kan. Satu naik, satunya turun. Ada celah yang sangat besar di situ. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, kita ambil contoh. Di 2007, uang kuliah di Universitas Sumatera Utara itu sekitar 900.000. Kan gitu kan, sekitar 900.000 gitu per semester. Jadi setahun itu berkisar 1.800.000 per tahun kan gitu kan. Nah, di 2021 uang kuliah di USU itu sudah menjadi 12 juta kan gitu kan. 12 juta per tahun kan gitu kan, 6 juta per semester gitu, 12 juta per tahun. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kan ada yang namanya inflasi gitu loh. Inflasi ini nggak bisa diikutin dengan nilai tunai kita tadi itu gitu loh. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Sadar atau tidak sadar, kita dulu bisa jajan pasti pakai uang 5 perak, 25 perak kan gitu kan, 50 perak kan gitu kan. Nah, kemana uang itu sekarang? Uang itu sekarang itu udah nggak bisa bernilai lagi gitu, uangnya nggak bisa bernilai lagi. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu menabung contoh 1 juta kita bilang sebulan gitu kan,
dalam kurun waktu 10 tahun berarti ada 120 juta. 120 juta sekarang ini yang besar gitu loh. 100 juta sekarang, 120 juta itu sekarang ini yang besar gitu loh. Nanti 10 tahun lagi 120 juta itu bisa jadi harganya cuma 1.200.000 nilainya gitu loh. Jadi instrumen yang tepat untuk menabung untuk biaya pendidikan, alangkah lebih baik saya ajukan itu ke emas. Kenapa seperti itu saya bilang ke emas? Karena secara logika gitu loh, gini ya. Satu dinar itu sebesar 4,25 gram emas. Satu dinar. Dari zaman Nabi pun, kita boleh searching di Google, dari zaman Nabi pun satu dinar itu satu ekor kambing. Sekarang pun satu dinar itu satu ekor kambing gitu loh. Karena satu dinar itu 4,25 gram. Kita bilang 1 gram sekarang ini 1 juta kan gitu kan, kurang lebih ya. Jadi sekitar 4.250.000 dapat satu ekor kambing gitu loh. Jadi dulu pun satu dinar itu satu ekor kambing gitu loh. Jadi kalau kita mau nabung pendidikan, lebih bagus kita itu hedging gitu loh. Artinya apa itu hedging? Hedging itu adalah jaga nilai gitu loh. Jadi mungkin kita beli di tahun ini 1 gram itu 1 juta gitu kan. Mungkin di 10 tahun lagi yang jelas emas pasti naik, bisa jadi 10 juta 1 gram gitu loh. Jadi dia mengikutin gitu loh. Emas itu mengikuti inflasi, namun nilai tunai itu tidak pernah mengikuti inflasi. Itu sebabnya makanya kita udah nggak bisa lagi jajan pakai uang 25 perak, 50 perak. Bahkan sekarang orang uang 1.000 aja pun udah malas gitu megangnya kan gitu, udah nggak tahu lagi mau beli apa. Bahkan untuk apa-apa aja gitu kita pakai uang 2.000 gitu kan, paling kecil kan gitu kan. Nah itu dia tadi, nilai tunainya itu kita harus jaganya itu dengan emas seperti itu kan gitu kan, biar antara biaya pendidikan dan nilai tunai itu celahnya tadi itu bisa kita tutupin gitu loh. Nah terus yang kedua, investasi pendidikan kan gitu kan. Apa sih pengertian investasi kan seperti itu? Investasi itu adalah adanya sejumlah aset plus waktu. Aset ditambah waktu menghasilkan keuntungan sekian persen di tahun tertentu kan gitu kan. Contoh 10 tahun misalnya gitu kan. Aset atau uang plus waktu menghasilkan keuntungan sekian persen di tahun tertentu kan gitu kan. Jadi misalnya kita punya uang ini, contohnya ya kita bilang 100 juta gitu kan. Gimana ini mau kita investasikan gitu loh untuk pendidikan si anak kelak gitu loh. Di mana coba? Kalau Bapak Ibu bilang kita investasikan di tanah, itu betul gitu loh. Kenapa saya bilang gitu? Tanah itu suatu hal yang memang tidak terlalu liquid gitu kan. Namun yang namanya tanah itu harganya selalu naik Bapak Ibu gitu loh. Harganya itu selalu naik gitu loh. Jadi misalnya contoh, walaupun tidak liquid, misalnya kita mau memikirkan gimana biaya kuliahnya anak kita kelak gitu kan, kita bisa aja mulai menjual itu di kelas 2 SMA dia. Kita sudah mulai membuat brosur untuk menjual tanah kan seperti itu kan. Nah inilah yang banyak tidak kita sadari gitu loh. Banyak orang berpikir baik aku nabung sendiri, tanpa disadarinya bahwasanya yang ditabungnya itu pun 10 tahun lagi itu harganya nilainya itu udah sangat-sangat jauh berkurang karena inflasi naik terus tiap tahun kan gitu kan. Terakhir inflasi itu berkisar 3,71% setiap tahunnya kan gitu kan. Nah terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah proteksi pendidikan Bapak Ibu. Nah ini yang kita mau edukasi gitu ke Bapak Ibu. Apa itu proteksi pendidikan kan gitu kan. Jauh-jauh sebelum ini saya selalu bilang yang beresiko itu adalah si orang tua, karena orang tua yang memiliki nilai ekonomi. Si anak kan masih sekolah kan gitu kan, dia nggak memiliki nilai ekonomi karena dia belum bisa bekerja. Selagi orang tua masih bisa bekerja, maka si anak bisa sekolah kan seperti itu kan. Namun bila mana terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, musibah-musibah itu yang datang, kita biasa bilang SK camat, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal kan gitu kan. Si anak ini gimana sekolahnya? Nah ini dia tadi gitu loh Bapak Ibu. Ini dia tadi, itulah proteksi pendidikannya. Artinya apa? Kita memberikan proteksi kepada si orang tua selaku pencari nafkah utama, untuk mengcover jiwanya, untuk mengcover sakit kritisnya, untuk mengcover kecelakaan cacatnya gitu kan.
Jadi pada saat orang tua nggak mampu lagi bekerja, entah itu karena sakit, kecelakaan, cacat, bahkan yang terburuk meninggal jauh-jauh, si anak ini masih bisa sekolah dengan apa? Akan ada uang pertanggungan yang dikeluarkan oleh pihak asuransi yang bisa digunakan untuk pendidikan si anak tadi gitu loh. Contoh misalnya begini, kita punya nasabah kemarin itu, kita nggak bisa sebut namanya kan gitu kan, yang jelas dia masuk di usia 38 tahun, menabung 1 juta 1 bulan, dia sudah tercover sebesar 400 juta masing-masing untuk sakit, kecelakaan, cacat, dan meninggal, serta dia mendapatkan payor benefit gitu. Apa ini payor benefit? Inilah yang menjadi tabungannya kelak bila mana dia terdiagnosa sakit kritis atau cacat gitu loh. Payor benefit itu pembebasan premi berkala bila mana nasabah itu terdiagnosa sakit kritis dan cacat sampai usia 65 tahun. Artinya sampai usia 65 tahun si nasabah nanti Allianz gitu loh yang bayarkan gitu loh. Jadi contoh kayak bapak tadi, dia nabung di usia 38 tahun, baru 12 bulan menabung, siapa sangka dia terkena stroke kan, seperti itu. Jadi dia mendapat untuk sakit kritisnya dia dapat 400 juta. Kemudian apalagi 6 bulan kemudian dia itu sudah cacat gitu, total permanen disability, maka dapat 400 juta lagi gitu loh. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan tadi itu dia sudah mengklaim uang sebesar 800 juta kan, seperti itu. Plus dia dari yang pertama klaim tadi itu sakit kritisnya, dia udah nggak membayar lagi loh Bapak Ibu, sebesar 1 juta per bulan sampai usianya 65 tahun nanti Allianz yang bayarin gitu loh. Nah tabungannya ini kan bisa sewaktu-waktu bila diperlukan, ini kan bisa untuk mengcover biaya pendidikan si anak tadi. Dan sekarang buktinya anaknya sudah jebol sebagai akpol kan, seperti itu. Itulah sebenarnya asuransi pendidikan gitu loh. Jadi kita nggak salah mementingkan keperluan si anak dulu, nggak salah, itu sangat-sangat bagus gitu loh. Tapi kita juga harus sadar bahwasanya kita punya keterbatasan, yang mana bila keterbatasan itu kita nggak bisa cover gitu loh. Saat sakit kan kita nggak punya, contoh lah kita nggak punya proteksi gitu loh kan. Kita saat sakit kita mau mengandalkan siapa gitu loh? Kita mengandalkan diri sendiri. Kita berobat gitu loh. Uangnya pun terbatas kan gitu kan. Tapi kita kan mau berobat dipakai untuk diri sendiri. Terakhir pendidikan anak terbengkalai. Namun dengan sadar akan proteksi tadi, mengasuransikan dirinya agar bila mana kelak terjadi musibah, keluarga itu nggak akan terbengkalai gitu loh, termasuk pendidikan si anak tadi. Jadi itulah tiga tujuan untuk menabung pendidikan kan, seperti itu kan. Yang pertama tadi tabungan pendidikan, yaitu saya sarankan di emas karena dia bisa menjaga nilai. Yang kedua adalah investasi pendidikan, itu saya sarankan di tanah kan gitu kan, karena harganya bakalan terus naik. Yang ketiga itulah tadi proteksi pendidikan, yaitu mengasuransikan jiwa si orang tua. Dari ketiga hal ini, mana kira-kira yang mampu rekan-rekan atau Bapak Ibu lakukan gitu loh? Kalau emas mungkin kan ya tiap bulan gitu kan, ya gimana ya bilangnya, bagus tapi agak sedikit ribet gitu ya, mau menambah gitu kan. Yang kedua, untuk tanah gitu, mungkin kita nggak punya uang sekarang itu plok 100 juta gitu kan, nggak punya uang juga gitu kan. Bagi yang punya ya it's okay, no problem kan gitu kan. Nah yang ketiga itu kan lebih gampang gitu karena dia dicicil gitu kan. Contoh kayak tadi 1 juta sebulan kan gitu kan. Terus kalau kenapa pun kita nggak sanggup lagi, bukan nggak sanggup, artinya kenapa kita ada kena musibah, kita udah nggak bayarin lagi, malah Allianz yang bayarin, plus kita dapat uang proteksinya tadi kan gitu kan. Jadi lebih mudah gitu. Jadi kira-kira pilihan mana gitu yang mau Bapak Ibu ambil gitu kan. Ini saya sekedar memberikan edukasi saja sih gitu, agar kita enggak tertipu lagi, dan kita juga bisa semakin paham gitu sebenarnya apa sih asuransi gitu loh gitu. Jadi sekian dari saya. Bila mana saya ada kesalahan ucapan atau apa yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sebelumnya selamat sore, salam sejahtera, shalom.